Kita itu diadu domba untuk bergaining politiknya dia gitu. Untuk Gibran juga nanti 2029 itu harus ada teman ada musuh. Kita menghadapi kelompok yang pro khilafah waktu itu kan. Akhirnya mau nggak mau kita dukung Jokowi gitu. Padahal saya setiap mau nulis tuh mau cari alasan apa ya dukung Jokowi. Prestasinya apa? Susah banget. Prestasinya apa? Susah banget. Susah banget gitu. Tapi kalau ngelihat apa keburukannya dari dia banyak banget. Nah, entah kenapa juga kok ada muncul keberanian wacana waktu itu saat itu PDIP mau menggabungkan munculkan Mas Anies untuk menjadi gubernur Jakarta. Ingat nggak? Iya. Bukan lagi ingat. Saya sudah bikin dia ketika dia pamit sama emaknya. Saya udah bikin siap-siap deklarasi. Ternyata tidak jadi. Dan saya tuh hampir nggak yakin waktu itu. Saya tanya Mas Hasto, Mas, ini beneran nggak? Iya. Tulis saja gitu. Anies PDIP akan beneran Mas? Iya benar. Tapi kan hanya selang beberapa jam itu kan kemudian berubah. Sampai saya gini, jangan-jangan ini saya hanya jadikan tes case saja ini tes ombak aja gitu loh. Test the water itu kan. Testing the water. Testing the water aja gitu. Enggak, ini sungguhan gitu. Tapi kemudian tiba-tiba berubah. Nah, saya tahu itu. Jadi sebetulnya udah selesai. Sebetulnya saya sama Mas Anies itu. Walaupun itu sempat itu saya justru dilabeli kadrun, diserang sana sini. Informasi sedikit ya, saya agak potong. Kemarin kita ada acara di Taman Ismail Marzuki, saya bertemu beliau dan beliau bertemu dengan Anies juga. Makanya fotonya nggak saya posting. Kan ada saya foto sama Bang Refli sama Anies kemarin, tapi sama Mas Anies nggak saya posting di medsos. Khawatir saya nanti di label kadrun lagi, saya diserang kadrun. Padahal saya pertama kali nyiptain kadrun tuh. Terus gitu. Padahal sebetulnya aslinya sudah selesai sama Mas Anies itu. Kita harus gabung gitu. Kelompok nasionalis dan anggaplah sama kelompok akademisi kritis sama Islam politik kita harus kita gabung sekarang. Lawan kita Jokowi. Gitu. Kita sekarang selama ini dipecah belah. Nah, tanda keharmonisan kita. Saya kira bukan lawan Jokowi mungkin Jokowi sebagai simbol simbol kemarukan keserakahan gitu. Oke, silakan. Dinasti politik simbol itu. Nah, kita harus gabung gitu. Karena toh asalkan nggak hal-hal yang sifatnya substantif, misalkan sampai merubah dasar negara dan sebagainya itu. Saya yakin kan nggak sepakat kayak Bang Refli kayak gitu dari dulu juga. Nah, itu kita harus bergabung gitu. Tapi sayang waktu itu ya, begitu mau ngusulin Mas Anies itu, kok tiba-tiba nggak jadi. Berubah, nggak jadi. Menurut Anda kenapa berubah? Informasi yang Anda dapatkan, ada nggak dapat informasinya? Ada yang mengancam mengundurkan diri dari partai itu. Mengancam mengundurkan diri dari partai? Itu kalau sampai Anies yang diusung. Kok hebat sekali itu orang itu? Ya, cuma Ahok doang. Kan Ahok kan? Enggak, saya nggak nyebut Ahok lah. Tapi kata 2-3 orang yang saya dengar. Kata orang salah satunya Ahok kan? Aduh, saya nggak mau nyebut itu. Iya kan? Ya salah. Iya. Pokoknya ada itu sudah terdengar tuh salah satunya Ahok. Ya, tapi Mas Hasto sangat sungguh-sungguh waktu itu benar-benar mau sama mungkin ketumnya juga lah. Itu solusinya begini, kalau kita nggak mau terpolarisasi bangsa ini ya harus merangkul mereka dan itu sungguh-sungguh. Tapi karena ada yang main ancam kayak gitu tadi, ya akhirnya batal lah. Aku juga kaget. Masa Megawati tunduk sama Ahok?
Ya, itu kan Ahok kan anak kos juga. Saya nggak bilang Ahok loh, nggak bilang itu Bang Refli ya. Ada orang kan bilang katanya Ahok, kata orang sih ya. Ngancam mengundurkan diri dari karena Ahok kan anak kos juga dia kan. Anak kos juga dia Ahok. Oh, nggak tahu itu. Enggak, maksudnya anak kos dia kan juga baru gabung. Pendatang kan. Iya. Bisa. Gitu. Cuman saya nggak mengatakan beliau itu Bang Refli. Pokoknya ada 2-3 orang yang ngancam mengundurkan diri. Itulah yang terjadi sampai detik-detik terakhir Mas Anies batal. Padahal waktu itu kalau sampai jadi diusung oleh PDIP, wah itu bagus itu kita. Bagus bagi PDIP juga ya. Ya, bagus bagi PDIP. Untuk 2029 itu PDIP sudah punya calon tuh. Ya, dan kekuatan oposisi juga bagus gitu gabung gitu kan. Itu. Kalau sekarang kan tanggung tuh Pramono. Nah, saya lihat memang Anies ini memang beberapa kali mau dijegal, termasuk ya di Partai Demokrat dulu itu. Jokowi kenapa dulu banyak mendukung kita? Sebenarnya aslinya itu jegal Anies. Iya, karena kalau untuk kriminalisasikan Anies lewat kasus Formula E itu terlalu nyolok. Ya. Nah, waktu itu kan ditengarai bahwa Partai Demokratnya SBY kan akan mendukung Anies untuk Capres 2024. Nah, makanya ini harus diganggu gitu. Tapi kurang ajar Jokowinya nggak tanggung jawab. I see. Gitu, Anda sudah ikut terjun ke sana. Karena itu dia tinggalkan gitu. Ya kita kalah terus kan di pengadilan. Padahal apa susahnya gitu loh. Ya karena dia menguasa. Padahal dia gitu. Ternyata apa? Yaitu setelah berhasil membuat AHY datang ke istana ke dia dan mau gabung sama Jokowi, sudah itu misinya selesai. Selesai gitu. Ya. Itu yang buat saya kecewa. Jadi semuanya ini hanya bergaining kekuasaan aja. Jadi jangan lupa Sobat Era sekalian. AHY itu gabung dengan Jokowi itu gabung dengan kekuasaan itu bukan pada zaman Prabowo tapi zaman Jokowi. Ya, akhir masa jabatan Jokowi. 6 bulan sebelum pemerintahan selesai kan. Ya, dengan alasan macam-macam lah ya kan. Gitu. Itu. Nanti dianggap misi kita selesai sepertinya begitu. Oke. Padahal awalnya ya nggak ada pilihan lain kecuali ini harus menang Demokrat kubu Pak Muldoko. Oke, maaf ngomong ya. Ada nggak yang bisa Anda bocorkan? Harus menang kubu Muldoko itu, apakah Anda pernah terlibat dengan pembicaraan dengan siapa misalnya? Atau dengan Jokowi? Pernah nggak? Agak berat juga sebetulnya. Tapi mudah-mudahan abang-abang saya yang di Partai Demokrat KLB, pimpinan Pak Muldoko dulu. Ya paham lah ini apa saya ngomong ini jelasin semua untuk kebaikan kita semuanya ya. Sejarah memang harus dibuka ya. Iya. Kalau enggak Anda berdosa nanti karena Anda menyimpan sejarah. Kalau Anda mati Anda tidak reveal sejarah itu maka Anda berdosa nantinya. Pak Muldoko. Apa? Pak Muldoko ditanya sama Pak Jokowi. Iya. Bilang apa? Gimana Partai Demokrat itu? Yang Bapak urusin ini. Ya ini tuh tinggal nunggu Bapak gimana. Kalau menurut Bapak gimana dibalik itu sama Pak Muldoko dan Pak Jokowinya jawab kalau dikriminalisasikan si Anies ini terlalu nyolok. Formula itu terlalu nyolok, perlawan bahkan bisa namanya tambah besar, menjual besar. Ya kita lihat dulu, pelajari dulu ini gitu. Jadi kalau yakin bahwa nanti bisa mendongkel SBY sama AHY ini, Demokrat menang, batal mendukung Anies. Anies di situ dengan sendirinya akan terburuk kan, akan gagal untuk jadi capres 2024 gitu. Nah, tapi setelah itu kok saya nggak dapat kabar lagi. Mungkin karena ya itu tadi Jokowi sudah berhasil melobi AHY untuk dijadikan menteri dan sebagainya mungkin itu. Pertanyaan saya adalah yang ngomong kepada Anda siapa tadi? Itu waktu rapat khusus saya sama ketua umum itu tadi. Jadi langsung dari Pak Muldoko ya? Iya ngobrol tapi ini khusus. Tapi nggak ada Pak Jokowinya? Nggak ada. Itu beliau menyampaikan. Anda pernah ketemu Jokowi nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Oke. Saya
beberapa kali diundang saya nggak datang I untuk see. sama teman-teman relawan karena saya nggak pernah mau diundang rame-rame gitu. Oh, Saya nggak mau. Ngapain saya disamain dengan relawan yang temuan foto-foto diajak makan-makan pulang Oke. itu sudah nggak mau saya gitu. Kalau mau ketemu ngobrol serius apa gitu yang harus kita kerjakan sama untuk bangsa dan negara ini apa gitu. Kalau hanya untuk ketemu seneng-senengan foto-foto pulang gitu ajak makan-makan. Kan Anda pernah di nggak mau. PKB ya. Kalau Pernah, saya ya. mengungkapkan teori ini misal ya. Ya. Misal tapi belum tentu benar juga. Kan awalnya Anies AHY. Ya. Kelihatannya itu yang paling ditakuti, sama-sama muda, sama-sama gagah Betul. kan. Ya. Tiba-tiba mereka digantung soal Surya Palohnya. Ya. Padahal kalau Surya Paloh oke selesai kan, karena PKS ngikutin aja kan. Ya. Untuk Anies AHY itu. Tapi Surya Paloh yang nggak mau. Tiba-tiba masuk Muhaimin Iskandar Ya. melalui Surya Paloh. Ya. Langsung panggil Anies, langsung deklarasi. Bukan deklarasi lah, ya deklarasi Ya. tanpa ngasih tahu AHY. Di Surabaya itu. Di Surabaya di gedung itu kan. Ya. Di hotel itu, Hotel Yamato ya, Ya, Hotel dulunya. Yamato. Nah. Dulunya Hotel Majapahit. Iya. Masuk sana. Menurut Anda, apakah ini konspirasi kelas berat? Mengingat reputasi Muhaimin dan reputasi Surya Paloh yang sebenarnya mereka ini kan pendukung kelas berat Jokowi. Ya. Jadi Anies memang bisa Sengaja. maju, Anies Caimin, tetapi Anies Caimin itu tidak sekuat kalau Anies AHY. Betul. Kalau Anies Caimin kan ternyata NU-nya juga nggak gerak juga. Di Jawa Timur ternyata PKB-nya juga nggak gerak-gerak Gerak. amat gitu. Betul. Walaupun kita senang, wah kayaknya gampang masuknya kan. Ya. Nah, apa informasi yang Anda peroleh? Jangan analisis, informasi Saya soal itu. tidak mendapatkan informasi Oke. itu. Tapi kalau dari analisis ya memang itu untuk sebuah cara jegal Anies juga supaya dia tidak terlalu kuat bersaing dengan Prabowo, Gibran. Gibran yang kuat betul. Kalau sampai Anies sama AHY waktu itu benar-benar Gawat. kawat banget. Gitu. Oke, karena to some extent paling tidak Orang itu rakyat itu SS masih punya pilihan lain satu, ketika lihat benturan antara Prabowo dan kubunya yang dulu PDIP Iya. gitu ya. Orang itu ada ngambil jalan tengah yang pengen aman. dan paling tidak SBY sudah punya jaringan. Iya betul. Jadi Jaringan tentaranya kan. iya Kalau ini kan sipil semua. sipil semua. Jadi gampang habisnya. Oke. Gitu. Karena di Itu situ Bang ada Bang. Surya Paloh soalnya. Ya dia Surya kan Paloh sekarang kan akrab banget sama Jokowi. ya sama-sama gerombolan oligarki yang didukung kan gitu. Setianya Jokowi kan sama kubu-kubu kayak gitu, kelompok-kelompok gitu. Nggak setia sama rakyatnya sendiri, tapi ada kelompok-kelompok yang mempunyai kekuatan ekonomi dan politik. Kalau kayak kita lihat misalnya pada waktu buka puasa kemarin ya, itu kan dalam pembentukan kabinet Surya Paloh menarik diri. Kan tidak ada orang Nasdem di kabinet. ya, Kemudian pas buka puasa Ya. kemarin ngundang yang datang Jokowi tapi Prabowo tidak datang. Padahal sebelumnya sebelum pembentukan kabinet ulang tahun Nasdem kan Prabowo datang kan, Ya. bahkan pidato kan, ya. gitu. Apa yang Anda ingin katakan dari fenomena itu? Apa jangan-jangan Surya Paloh itu pecah sama Prabowo lebih dekat ke Jokowi sekarang atau gimana? Atau dari dulu sebenarnya dia bagian dari konspirasi untuk melemahkan Anies, seolah-olah dia ngangkat Anies tapi justru dia lemahkan sendiri Anies. Ya, kalau sebetulnya Surya Paloh dan Prabowo itu kan sebetulnya sudah musuh bebuyutan dari tahun 2004 konvensi Capres Golkar. Dan Oke. dulu itu calonnya kan ada Jokowi, Ada Surya Paloh. ada Prabowo, ada Surya, Surya Paloh, Paloh, ada ada- JK, ada iya. Pak Wiranto, Iya. ada Yang- Akbar Tanjung, yang menang Wiranto. ada Cak Nurholis Majid, tapi beliau tidak mau Mundur. nyuap dan sebagainya, akhirnya Iya, mundur iya. kan gitu. Nah itu sudah musuh bebuyutan sebetulnya. Kalau saya lihat kedekatannya Surya Paloh itu dengan Jokowi dari dulu, bukannya Oke. dengan Prabowo. Bukan dengan Prabowo. Bukan dengan Prabowo. Makanya
kemarin ya tahu diri lah sebetulnya Surya Paloh kenapa nggak memasukkan kader-kadernya di mana di kabinetnya Pak Prabowo, karena tahu mungkin juga ditolak gitu. Dan sekarang kalau kita pelajari kader-kader dari Nasdem itu juga kebanyakan kan jadi kakak-kakak pembinanya buzzernya Jokowi. Iya, kayak Irma Suryani, Caniago kayak gitu-gitu kan banyak ngomongin Jokowi melulu, tapi untuk masalah Prabowo-nya jarang diangkat dia. Jadi kayaknya seperti mereka ini melindungi kepentingan politiknya Jokowi saja. Tapi gitu. Kan dulu Metro TV sempat ampun-ampun katanya. Sudah mau bangkrut segala layoff dan lain sebagainya ketika mencalonkan Anies itu. Ada omongan begitu kan? Ya kayak gitu. Tetapi kan ya itu yang penting kan saat ini kan dia nggak bersikap berseberangan dengan Prabowo, itu saya pikir sudah menunjukkan apa permintaan maafnya ke Prabowo gitu. Oh enggak gitu. Dong, ke Jokowi kan dulu kan ampun-ampun ke Jokowinya ketika Jokowi masih berkuasa dan Nasdem mengusulkan atau mendukung Anies kan ampun-ampun tuh bisnisnya Metro TV itu. Iya. Tapi kemudian malah sekarang kelihatan akrab lagi karena kepentingan politiknya sama. Oke, ini analisis ya, karena Anda tidak mendapatkan fakta maka saya tidak ingin melanjutkan analisisnya itu ya. Oke, apalagi yang ingin Anda sampaikan sebelum saya membacakan komentar sobat era sekalian tentang Anda dan barangkali ada pertanyaan di situ. Silakan. Ya, kita sebagai sebuah bangsa, anak-anak bangsa harus sadar bahwa kita selama ini diadu domba sama Jokowi ini. Dan elit-elit pendukungnya, elit politik pendukungnya yang punya kepentingan politik yang sama. Kita itu diadu domba untuk bergaining politiknya dia gitu. Untuk Gibran juga nanti 2029 itu harus ada teman ada musuh gitu. Seperti dulu kita tuh sebetulnya nggak ada pilihan lain untuk mendukung Jokowi itu karena kita menghadapi kelompok yang pro khilafah waktu itu kan. Akhirnya mau nggak mau kita dukung Jokowi gitu. Padahal saya setiap mau nulis tuh mau cari alasan apa ya dukung Jokowi, prestasinya apa, susah banget. Prestasinya apa susah banget? Susah banget gitu. Tapi kalau ngelihat apa keburukannya dari dia banyak banget gitu. Tapi gak hanya gara-gara lihat lawan politiknya, maka kita mendukung Jokowi gitu ya. Selain yang pertama kali karena terbuai oleh sekarang saya tanya kepada Anda ya. Anda kan lulusan pesantren. Iya. Kepada pesantren mana? Tebu Ireng. Tebu Ireng. Wah, Tebu Ireng lagi. Ya. Tebu Ireng kan tempatnya Gus Dur kan? Iya, itu kuburan kamar saya dulu itu sekarang dipugar jadi pelebaran makamnya Gus Dur. Oke. Anda Tebu Ireng, berarti Anda Gus Dur. Gus Durian Anda ya? Enggak juga ya? Saya kan nggak bisa tersekat-sekat gitu. Ya oke lah, tetapi latar belakang Anda adalah Anda NU ya? Ya NU. NU secara kultural ya? Ya. Kemudian Anda pernah jadi di PKB. Ya. Nah, pertanyaan saya ya, ini tapi ini pribadi Anda. Ya. Kenapa orang NU itu ya, Anda kan NU kan ya, lebih pro Jokowi dan sangat tidak suka Anies? Atau apalagi kalau Habib Rizik. Padahal kalau kita lihat dari sisi keislamannya, kan jauh lebih Islami Anies dibandingkan Jokowi. Kenapa Anda kok sangat pro Jokowi dan tidak suka Anies? Bahkan sampai sekarang pun saya lihat ketika ada Raja Ampat ini, kita sama-sama belain lingkungan dan lain sebagainya. NU melalui Ulil Absar Abdallah ngomong beda lagi. Dan ada orang NU memang di situ kan, di kepengurusan BUMN, anak BUMN yang di Raja Ampat itu. Kenapa? Kalau dulu ketika NU berseberangan dengan kubunya Habib Rizik itu memang persoalan ideologis. Dianggap kubunya Habib Rizik yaitu mau mendirikan negara khilafah itu, apalagi waktu itu Habib Rizik kan gencar mengkampanyekan negara syariat gitu kan. Syariat Islam. Ya, syariat Islam itu loh. Istilahnya apa sih? Negara sistem syariat gitulah kayak gitu ya. Itu khilafah nggak jauh beda dengan itu, memang bertolak belakang dengan NU itu nggak bisa. Itu
didamaikan kayak apapun persoalan Nggak bisa. ideologi itu nggak Ya. bisa. Kita banget tahu sendiri garis perjuangan Ya. NU yang sangat moderat, Ya. yang sangat mencintai NKRI Ya. dan mendukung penuh dulu founding father kita Ya. itu, bahkan Ya. sebelumnya Bung Karno menetapkan Pancasila 5 itu kan juga sempat konsultasi ke Kiai Hasyim Asy'ari kan, pendiri NU itu. Nah kalau masalah itu tadi itu memang susah damai. Jadi masih pure lah waktu itu kontranya sama Oke, saya Pak selesaikan Anies itu. dianggap Oke, ya. menjadi simbol Oke. kelompok Ya, 212 sekarang saya- Habib Rizik. ya. Nah sekarang NU sekarang kok beda kayak gitu, ya itu Oke, nggak jauh sekarang dari izin biar pertambangan. kita tidak dikasih permen tuh, gitu, dikasih permen. ya. Biar saya tidak terlalu bias Boleh, ke NU. ya. Saya tanya begini aja. Di Pilpres 2024 Ya, ya kan? Kenapa Anda lebih suka membela kenapa misalnya Anda sendirilah ya, lebih suka membela Ganjar yang tidak ada track record agamanya ya. ketimbang Anies yang Anda anggap ekstrim, padahal Anies nggak ekstrim orangnya. Kan Anies kan mana ada ekstrim-ekstrimnya. Anies itu sangat barat, bahkan lebih barat dibandingkan Ganjar. Ganjar nggak pernah sekolah di Amerika, Anies 6 tahun di Amerika. Nggak mungkin Anies menjadi seorang yang Ekstrim. Yang ekstrim, Radikal. Ya. radikal. Nggak mungkin orangnya sangat modern minded dia cara berpikirnya. Bahkan Anies belum tentu loh mengenal ide-ide sosialisnya seperti Prabowo yang PSI bapaknya kan. Ya. Tapi Anda kok terus melabeli dia ekstrim. Dulu, itu dulu. Nah di 2024 saya bilang kenapa Anda Iya. kok nggak padahal kan capable. 2024 saya belum pernah sekalipun menyerang Mas Anies lagi. Sih karena ada serangan baru. Iya, Oke. iya sama sekali saya tidak. Oke. Jadi saya mendukung Mas Ganjar Iya. di 2024 Pilpres 2024, bukan berarti saya anti Anies. I see. Salah itu. Bahkan tadi saya bilang kan Iya. tekad saya gitu, saya justru pengen ini kelompok nasionalis dan kelompok Islam politik ini Gabung gitu melawan kelompok penguasa yang anti demokrasi I gitu. see. Itu pengennya gitu malah. Nah, saya lihat juga yang banyak berkolaborasi dengan saya, yang koordinasi pergerakannya dengan saya, visinya banyak yang sama. Itu juga teman-teman PDIP. I see. Makanya saat itu saya mendukung Mas Ganjar gitu. Oke. Sangat Mas. Ya, Nah sekarang mendukung Mas Ganjar. sekarang pertanyaan saya adalah ketika Anda melihat pemerintahan Prabowo Subianto, Ya. gimana perasaan Anda? Ya masih belum serius Pak Prabowo ini mimpin ini. Oke. Keberpihakannya belum jelas Oke. pada rakyat atau ke oligarki. Oligarki. Ya, itu belum jelas. Oke. Masih ada ketakutan dengan Jokowi. kekuatan Jokowi. I see. Atau mungkin juga karena beliau tahu di sekitarnya ini 17 menteri lebih termasuk Wamen dan lain sebagainya masih banyak orang-orangnya Jokowi, termasuk Kapolri juga masih orangnya Jokowi. Dia belum berani mengambil sikap yang tegas untuk Kan dia tinggal mengambil cara. pecat aja, tinggal ganti aja. Kayak gini nih, Menteri Dalam Negeri itu karena dianggap Ya. blunder kan ganti. Tapi dari awal Prabowo tidak mau mengganti. Katanya nggak ada reshuffle katanya. Karena Pak Prabowo bukan orang revolusioner. I see. Beliau Jadi bukan orang revolusioner. bukan orang yang dari kecil menderita. Betul. Jadi dari kecil udah hidup enak sehingga Ya. kecenderungannya dia pengen harmonis. Harmonis saja. Oh, nggak oke. biasa hidup susah. Hanya orang-orang revolusioner itu kan harus siap hidup susah. Bahkan Iya. harus siap digantung seperti Saddam Hussein, I seperti see. Gaddafi. Walaupun Gitu dia kan? pernah terusir dalam tanda kutip dari negara ini, tapi di Jordania jadi pengusaha dia ya. Iya, jadi pengusaha. Bukan hidup susah dia. Saya harap beliau juga mengingat jasanya Bu Mega yang mengajak beliau pulang ke Indonesia dulu. Itu gabunglah dengan kekuatannya Bu Mega. Loh, Gitu. bukannya balik, Prabowo. bukannya dibalik, Prabowo maksudnya. bukannya dibalik. Dibalik gimana?
Bu Mega gabung sama Prabowo. Dia kan yang presidennya Prabowo sekarang. Iya, tetapi kekuatan civil society sekarang ini berada di tangan Bu Mega kebanyakan. Harus jujur, partai politik pemenang itu PDIP. Partai politik pendukungnya banyak di akar rumput gitu. Ya, yang selama ini yang berani berhadapan dengan Jokowi siapa? Kalau PDIP. saya analisis, bisa nggak saya analisis begini? Ya. Memang pemenangnya itu PDIP karena akar rumputnya besar. Ya. Tapi sesungguhnya karena PDIP nggak diganggu. Kenapa? Ya. Karena targetnya Pilpres. Ya. Coba lihat, ada anomali kan? Ya. Harusnya yang juara pemilu itu harusnya Gerindra. Seperti SBY tahun 2009 kan? Menang SBY, menang pula Demokrat. Kan itu baru masuk akal kan? Ya. Tapi ini enggak. Tetap saja Gerindra nomor 3 padahal Prabowo menang. Anda merasa aneh nggak itu? Tapi ya sudahlah, karena Anda bukan pengamat ya kan? SBY tahun 2009 juga banyak melakukan kecurangan. Iya, karena itu dia menang kan? Iya, maksudnya, kecurangan. Maksud saya begini. Kalau PDIP dianggap melakukan kecurangan enggak, karena kan di bawah masih waktu itu Pilpres 2024 kan penguasanya presidennya Mas Jokowi. Justru poinnya adalah kecurangan itu hanya pada Pilpres saja. Tapi Pileg dibiarin. Itu makanya PDIP menang. Ya. Kalau digunakan seperti politik SBY 2009, dua-duanya harusnya menang kan? Yeah. Harusnya Gerindra menang, Prabowo menang. Yeah. Tapi kalau itu terjadi, orang bisa ngamuk, akar rumput, gitu loh. Yeah. Jadi lebih berat. Padahal the mission yang paling utamanya adalah memenangkan presiden dulu kan? Yeah. Kan begitu. Karena kan distribusinya kan nggak masuk akal kan? Kok tetap nomor 3? Padahal pemenang gitu. Oke lah, itu soal lain lah ya, soal hitung-hitungan yang lain. Silakan Anda ngomong apa aja untuk menutup ini semua. Anda keluarkan unek-unek Anda, keinginan Anda, harapan Anda, apapun. Silakan. Iya. Jadi saya sangat berharap banget di pemerintahan Pak Prabowo kali ini benar-benar tegas gitu ya untuk mendukung masyarakat ya, keadilan, memenuhi rasa keadilan masyarakat di dalam setiap mengkritisi perilaku politik Jokowi selama ini, karena selama ini kesannya itu Prabowo hanya pelanjut Jokowi saja gitu, padahal kita ini sudah ibaratnya gitu sudah memaafkan loh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di tahun 97-98 waktu itu, kecuali keluarganya ya. Yeah. Itu hak beliau semuanya. Kita itu sudah tidak terlalu mempersoalkan hal itu, kejahatan-kejahatan Pak Prabowo masa lalu, karena beliau sudah jadi presiden kan, dan itu juga kehendak rakyat juga gitu. Kehendak mau nggak mau kita harus mendukung pemerintah yang sah gitu. Nah, mbok ya kayak begini ini Pak Prabowo sadar gitu bahwa apalagi di usia beliau yang seperti sekarang kan, harusnya husnul khotimah lah. Mulai sekarang ini bersikap tegas pada bandit-bandit negara yang dikendalikan oleh ketua geng Solo gitu kan, Big Boss mafia Solo gitu. Harus mulai tegas kayak ngadepin mereka ini gitu. Berani mengeluarkan menteri-menterinya yang tidak qualified, yang tidak cakap bekerja dan sebagainya, dan terindikasi melakukan perbuatan-perbuatan pidana kriminal seperti judi online, kayak gitu ya, terlibat dalam mafia pertambangan dan sebagainya, itu dikeluarkan, diganti orang-orang yang lebih kompeten. Masyarakat itu kan banyak, ada Bang Refli Harun juga ini kan lebih kompeten gitu kan, banyak daripada beberapa menteri yang nggak berdaya seperti sekarang ini dan hanya dijadikan sebagai operator politik Jokowi saja. Nah, ini harus segera diperbaiki semuanya oleh Pak Prabowo gitu, supaya beliau mendapatkan dukungan penuh oleh masyarakat gitu, bukan hanya di atas kertas tapi sungguh-sungguh gitu ya, dapat dukungan dari mayoritas masyarakat. Itu karena kalau nggak begitu pemerintah nggak akan bisa efektif bekerja gitu. Apalagi sekarang di tengah ancaman dunia sekarang itu kan krisis dan terjadi perangan di
beberapa negara terakhir sekarang kan Iran lawan Israel gitu kan, terus mana ini Rusia lawan Ukraina yang belum selesai dan sebagainya. Yang ini nanti bisa lama-lama memicu perang nuklir, perang dunia ketiga. Kalau kita nggak siap semuanya itu kacau. Semua negara-negara sibuk semuanya berhadapan dengan luar, rakyatnya juga gitu. Indonesia sibuk saling berantem masalah Jokowi saja. Dan Pak Prabowo seperti belum menyadari itu persoalan utama sekarang itu Jokowi ini diselesaikan dulu. Itu tadi orang-orangnya disingkirkan dulu dari kekuasaan gitu. Baru kemudian Prabowo menjadi pemimpin yang benar-benar independen, terhormat, dapat dukungan penuh dari rakyat, dan itu baru bisa dengan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara ini gitu. Kalau sekarang kan orang setengah-setengah juga dukung Pak Prabowo gitu. Karena masih ada keterkaitan dengan mafioso Solo itu. I see. Gitu. Oke, sobat daerah sekalian, kuncinya adalah segera buang orang-orang Jokowi yang masih ada di pemerintahan. Dari situlah kemudian nanti Prabowo akan dilihat apakah dia akan berhasil menjadi pemimpin Indonesia yang menorehkan tinta emas atau tidak. Tetapi selama orang-orang Jokowi dan Jokowi masih bercokol di situ, paling tidak versi Saiful Huda EMS, dia sangat pesimis Prabowo bisa menorehkan tinta emas. Sekarang kan kesannya masyarakat ke Pak Prabowo itu dia hanya ingin jadi presiden, dan ketika sudah jadi presiden selesai gitu, nggak melakukan apa-apa gitu, hanya omon-omon gitu loh. Yang seperti dikritiknya ke Anies dulu, padahal sekarang beliau juga omon-omon. Nah, Pak Prabowo harus bisa membuktikan bahwa beliau ini bukan presiden omon-omon gitu, tapi presiden yang benar-benar setia pada konstitusi, memihak pada rakyat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Prabowo bukan presiden omon-omon, tapi presiden yang setia kepada rakyat dan menegakkan konstitusi, tidak melanggarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren cadas. Terima kasih Bang.